Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah kepadanya dan beramal soleh karenanya. Di antaranya adalah sholat maghrib secara berjamaah. Semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena akan memperoleh 27 derajat. Yang kedua, bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita tergolong dalam hadis Nabi, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini tema kita adalah fil yamini wan nazri, tentang sumpah dan nazar. Karena sering kali kita melihat atau mungkin mengamalkan sumpah dan sering juga bernazar. Bagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah berkenaan dengan bersumpah dan nazar ini? Para jamaah yang dimuliakan Allah, al-yamin ya, itu maknanya bersumpah atau al-halfu, bersumpah. Pengertiannya adalah hiyal halifu bi asma'illahi ta'ala au sifatihi. Seseorang bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Seperti orang berkata, wallahi la'af'alanna kaza, demi Allah saya melakukan ini. Atau mungkin dengan lafaz yang lain, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu contoh orang bersumpah. Atau wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikan hati. Itu juga maksudnya demi Allah. Dan itu semua boleh karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW
dan para sahabat radhiyallahu anhum. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya adalah ma yajuzu minha wa ma la yajuz. Sumpah yang boleh dan sumpah yang tidak boleh. Sumpah yang boleh itu adalah sumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Jadi yajuzul halifu bi asma'illahi ta'ala, ya, atau sifatihi, atau sifat-sifatnya. Itu yang boleh. Berarti setiap muslim ketika bersumpah itu wajib dengan nama Allah atau sifatnya. Tadi sudah diberikan contohnya. Dalam beberapa hadis juga Rasulullah SAW bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebalikannya, sumpah yang dilarang, sumpah yang tidak boleh adalah sumpah yang dengan selain nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala yajuzul halifu bi ghairi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Jadi ketika seseorang bersumpah tidak dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, nah itu dilarang. Contohnya, seseorang bersumpah dengan nama Ka'bah, kal Ka'batil musyarrafah. Demi Ka'bah saya akan melakukan ini, demi Ka'bah saya tidak melakukannya, misalnya begitu. Itu dilarang. Walaupun Ka'bah itu, ya, dimuliakan, namun tidak boleh untuk bersumpah. Atau bersumpah dengan nama Nabi, demi Rasul saya begini-begini, itu juga dilarang. Atau orang mengatakan demi malaikat, demi orang tua, dan seterusnya, ya, itu dilarang. Ketika seseorang itu bersumpah, harus dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hal ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Jadi lebih baik diam, tidak usah bersumpah kalau tidak mau dengan nama Allah. Hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, la tahlifu illa billah wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian dalam keadaan jujur. Jadi ada dua syarat. Pertama, harus dengan nama Allah. Syarat yang kedua, harus jujur ketika orang itu bersumpah. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh ia telah syirik. Jadi termasuk
perbuatan dosa besar. Kalau disebutkan syirik berarti dosa besar. Maka maknanya orang yang bersumpah dengan selain nama Allah itu berdosa besar. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Hakim, man halafa bi ghairillahi faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah kufur. Kufur itu artinya adalah bisa berbuat dosa besar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi dari hadis-hadis ini sangat tegas dan jelas bahwanya seorang muslim di dalam bersumpah harus dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Jangan sekali-kali bersumpah dengan selainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah aqsamuha, pembagian sumpah, atau dengan kata lain macam-macam sumpah. Sumpah ini ada 3, ya. Al-yaminu salah satu aqsam, ada 3 macam. Yang pertama, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Dia bersumpah tapi isinya berdusta. Itu namanya al-yaminul ghamus. Hukumnya haram dan masuk dosa besar. Gitu. Ya, contohnya ya mudah saja. Orang bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal melakukannya. Atau sebaliknya, demi Allah saya telah melakukan ini, padahal tidak melakukannya. Jadi dusta atau berbohong, atau dengan istilah lain sumpah palsu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini termasuk dosa besar, ya. Maka solusinya adalah wa innama yajibu fiha taubat wal istighfar. Maka orang yang telah melakukan itu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, laghwul yamin, atau sering disebut al-yaminul laghwi. Yamin jadi laghwul yamin atau al-yaminul laghwi. Sumpah sia-sia, sumpah main-main, atau sumpah tidak serius. Nah, ini yang kedua. Hukumnya, ya, makruh. Makruh. Sumpah serius kalau isinya benar, maksudnya sumpah main-main tapi isinya itu benar, ini makruh. Makruh walaupun benar. Kalau main-main gitu ya, lalu isinya dusta, maka hukumnya haram, berdosa. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, ya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, al-lagwu fil yamini kalamur rajuli fi baitihi la wallahi. Nih. Aisyah menjelaskan bahwa sumpah sia-sia itu adalah perkataan seseorang di rumahnya, la wallahi,
Jadi di Arab ya dulu pada zaman Nabi ya, dan sampai sekarang kayaknya itu banyak orang mudah mengucapkan sumpah. Jadi misalnya di pasar atau bertemu dengan temannya mengatakan la wallahi, bala wallahi, isinya benar, isinya itu benar. Misalnya ini dia bercerita di sana ada tabrakan misalnya, wallahi saya telah melihatnya. Ini ada termasuk sumpah sia-sia, sumpah main-main. Kenapa? Nggak perlu bersumpah pada asalnya. Jadi dulu pada zaman Nabi ya, sampai sekarang itu memang banyak orang sering bersumpah gitu, padahal tidak perlu sebenarnya. Di pasar misalnya tawar menawar, boleh nggak? Nah, wallahi tidak boleh. Itu tidak perlu sebenarnya. Itu namanya sumpah yang sia-sia. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka hal seperti itu sebaiknya untuk dihindari ya. Sebagaimana dalam sebuah ayat, ini surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menganggap ya, sumpah yang sia-sia di antara kalian, tetapi akan menganggap ya, apa-apa yang serius dari kalian. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan apa sih sumpah yang sia-sia itu. Nah, ini tadi orang mudah mengucapkan sumpah. Jadi cerita atau mengabarkan sesuatu pakai sumpah, wallahi, ini perlu dihindari. Walaupun benar, walaupun isinya benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah, yang ketiga, al-yaminul munaqidah, sumpah yang serius. Sumpah yang serius itu adalah sumpah seorang muslim ya, dia serius bersumpah, misalnya di depan hakim ya, diperintahkan untuk bersumpah, maka dia siap bersumpah. Kita ketika bersaksi dia bersumpah ya. Kemudian ketika dalam peradilan dia bersumpah, itu hal-hal yang serius. Itulah yang akan masuk dalam ayat tadi ya, Al-Maidah 89, yaitu walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi ya, Allah akan menganggap ya, sumpah yang serius di antara kalian. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini sumpah yang serius ya, sumpah yang serius ini pertama hukumnya wajib kalau diminta oleh hakim, wajib bersumpah yang serius. Syaratnya tadi dengan nama Allah dan isinya benar. Nah, jadi misalnya nanti dalam bersaksi misalnya itu kan harus bersumpah. Kemudian ketika terjadi konflik antara suami istri ya, misalnya ada bab yang pernah kita sudah bahas namanya al-li'an, babul li'an, al-mula'anah, suami dan istri saling melaknat dikarenakan seorang suami menuduh istrinya berdosa, menuduh istrinya berzina.
Lalu si istri ini ya mengingkari. Maka ketika di depan hakim, suaminya supaya bersumpah 4 kali, yang kelima menggunakan lafaz laknat. Nah, si istri nanti juga diminta untuk bersumpah 4 kali, yang kelima menggunakan lafaz laknat. Nah, kalau sudah begitu, ya, maka hakim akan memisahkan mereka untuk selamanya. Itu dampak hukumnya. Oleh karena itu, untuk sumpah yang serius ini, pertama hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib apabila diminta oleh hakim untuk bersumpah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah, maka sumpah yang ketiga inilah yang ada kafarohnya. Ada kafarohnya. Jadi sudah serius bersumpah, ternyata dia tidak melaksanakannya, maka akan terkena denda atau disebut kafarah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, bab sumpah dengan nazar ini ada hubungan. Berbeda tetapi ada hubungannya. Makanya al-yamin wan nadri. Nah, apa itu nazar? Nah, ini. Jadi nazar itu, ya, ilzamul muslimi nafsahu ta'atan lillahi talzamuhu bidunihi. Nazar itu ialah komitmen seorang muslim terhadap dirinya untuk taat kepada Allah, di mana ia akan melaksanakannya kalau tanpa sumpah tadi, tanpa nazar tadi. Contohnya, misalnya seorang berkata, lillahi alayya siyamu yaum, karena Allah wajib atasku berpuasa sehari, atau sholatu rakaataini masalan, atau akan sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita ringkas bahwa nazar itu adalah seseorang, ya, berniat, berazam akan melaksanakan sesuatu yang baik, ya, akan melaksanakan sesuatu yang baik. Nah, di sini yang disebut dengan nazar apabila sudah diucapkan. Kalau hanya di dalam hatinya, itu namanya baru niat atau azam. Misalnya, dalam hatinya, saya akan puasa Senin Kamis, misalnya, dalam hatinya, itu namanya niat dan berazam. Itu bukan nazar. Tapi ketika diucapkan, ya, bulan depan saya akan puasa Senin Kamis, itu menjadi nazar. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya dengan sumpah? Karena seringkali orang bernazar itu diawali dengan sumpah. Padahal orang bernazar bisa pakai sumpah, bisa tidak. Jadi orang bernazar
bisa diawali dengan sumpah, bisa tidak. Contoh kalau diawali dengan sumpah, demi Allah kalau saya sembuh saya akan bersedekah, berarti dengan sumpah. Kalau tanpa sumpah berarti kalau saya sembuh saya akan bersedekah. Itu sama-sama nazar. Nazar pakai sumpah dan nazar tanpa sumpah. Jadi di situ korelasinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan nazar ini, nah ini hukumnya adalah ada beberapa hukum. Yang pertama, orang bernazar hukumnya mubah. Mubah kalau nazarnya itu nazar mutlak. Nazar mutlak tuh begini misalnya. Seseorang berkata, bulan depan saya akan bersedekah. Kan diucapkan. Itu sudah nazar mutlak. Mutlak itu gak ada kaitannya apa-apa, dia keinginan tapi langsung diucapkan. Bulan depan saya akan bersedekah. Itu namanya nazar mutlak. Mubah, orang bernazar seperti itu mubah. Nah yang kedua, nazar yang makruh. Nazar yang makruh itu adalah an-nazrul muqayyad, nazar yang terikat. Nazar yang terikat contohnya gini, kalau saya sembuh bulan depan akan bersedekah. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia akan bersedekah terikat dengan kesembuhan. Itu yang masuk dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang nazar. Wa qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi min malil bakhir. Sesungguhnya, ya, orang yang seperti itu, gitu kan, tidak akan keluar hartanya kecuali karena orang yang bakhil. Jadi dia akan bersedekah itu dikaitkan dengan kesembuhan. Maknanya kalau tidak sembuh tidak bersedekah. Nah, itu. Jadi pada suatu ketika, ya, orang berkata, in syafallahu maridi sumtu kaza au tasaddaqtu bikaza. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa atau aku akan bersedekah. Nah, jadi orang berbuat baik yang dikaitkan dengan sesuatu itu hukumnya makruh sesuai dengan hadis tadi. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga, hukumnya haram. Jadi ada mubah, ada makruh, ada yang haram. Nazar yang haram itu ialah idza kana li ghairi wajhillahi ta'ala, yaitu apabila bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bernazar tapi bukan karena Allah. Singkatnya, orang bernazar tapi isi nazarnya itu maksiat. Ya. Ya. Jadi banyak contohnya, misalnya orang bernazar bukan karena Allah. Misalnya orang bernazar, kalau nanti anak saya lulus akan mengadakan pesta dangdut misalnya gitu lah. Ya kan, karena senengnya, itu maksiat. Itu salah satu contoh.
Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau jabatan saya naik, saya akan mengkhatamkan Quran di kuburan misalnya. Itu namanya nazar maksiat. Jadi kesimpulannya banyak ya contoh-contohnya. Nah, itu yang diharamkan. Jadi isi nazarnya sudah haram. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi berkenaan dengan nazar ya, secara singkatnya seperti itu. Nah, maka kalau dirincikan banyak ya. Misalnya tadi yang pertama disebutkan nazar mutlak, tadi contohnya gitu. Orang mau berbuat baik tapi diucapkan ya. Itu namanya nazar mutlak. Kalau nazar mutlak tapi tidak ditentukan, namanya an-nadzrul mutlak ghairul muayyan. Nah, ini ya. Jadi seseorang bernazar mau berbuat baik tapi tidak ditentukan. Misalnya gini, kalau saya sembuh, saya akan berbuat baik, akan beramal soleh. Nah, ini kan amal soleh apa ini bentuknya? Itu kan jelas. Nah, itu intinya wajib dikerjakan. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang bernazar yang nomor pertama nazar mutlak, maka wajib ditunaikan, wajib dikerjakan. Yang kedua, yang makruh tadi, yang makruh. Apabila seseorang bernazar, walaupun hukumnya makruh bernazarnya, maka wajib dikerjakan karena isinya adalah kebaikan. Misalnya tadi, kalau saya sembuh, saya akan bersedekah, maka wajib ditunaikan. Nah, kalau yang haram, otomatis tidak boleh dikerjakan. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ya, tadi yang baik yang mubah maupun yang makruh, apabila seseorang tidak bisa menunaikannya ya, maka inilah yang terkena denda atau disebut dengan kafarah. Nah, ini contohnya begini, misalnya contoh yang pertama, bulan depan saya akan berangkat umroh. Kan mubah itu. Itu namanya nazar mubah, karena dia tidak ada kaitannya dengan apapun, tapi dia mengatakan bulan depan saya akan berangkat umroh. Itu sudah nazar. Maka bulan depan wajib ditunaikan umroh itu. Kalau yang makruh gini, kalau saya sembuh bulan depan saya akan berangkat umroh, ini makruh karena dia akan berangkat umroh itu dikaitkan dengan kesembuhan. Itu wajib dikerjakan. Kalau tidak, akan terkena denda atau kafarah. Nah, apa itu kafarahnya? Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah memberi makan. Tapi kalau urutannya kan begini. Ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 89 ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Maka kafarohnya, dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin yang sedang ya, yang sedang-sedang. Ya, seperti yang kamu berikan makan untuk keluargamu.
au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Jadi pertama itu memberi makan, ya, 10 orang miskin, atau berupa pakaian, atau tahriru raqabah, atau membebaskan budak, ya. Jadi itu, jadi asalnya ini harus antara 3 ini, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Gitu. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau 3 hal tadi tidak mampu, maka gantinya berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Nah, ini. Itu adalah denda sumpah-sumpahmu apabila kamu menyalahi. Makanya tadi antara sumpah dan nazar itu ada korelasinya. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran untuk kita, ya, pertama, kita jangan suka bersumpah. Yang kedua, kalau kita terpaksa harus bersumpah, yaitu di depan hakim, maka harus dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, harus jujur, tidak boleh berdusta. Itu untuk masalah sumpah. Untuk masalah nazar, ya, bagi seorang muslim sebaiknya tidak perlu bernazar, ya. Jadi kalau memang dalam hatinya ingin berbuat baik, ya simpan saja, langsung laksanakan saja. Tidak usah diberitahukan dan disampaikan kepada orang, gitu ya. Disampaikan kepada orang, lalu akhirnya dia tidak bisa melaksanakannya. Itu yang perlu dihindari. Nah, yang terakhir, memang kalau orang akan melaksanakan sesuatu, ya, yang akan datang, itu harus diiringi dengan biiznillah, bimasyiatillah, insyaallah. Itu wajib bagi seorang muslim, karena tidak tahu apa yang akan terjadi akan datang. Nah, dalam hadis ketika seseorang bersumpah atau bernazar tapi diiringi insya Allah, apabila tidak terlaksana karena ada uzur syar'i, maka tidak terkena denda. Nah, itulah kesimpulan dari bab, ya, bersumpah dan bernazar. Kurang dua. Mungkin sambil menunggu azan, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, bagaimana kalau seumpamanya kalau kita bernazar tapi lupa Ustaz, karena terlalu lama. Terus yang kedua, kalau seumpamanya teman bertanya kepada saya tanpa sepengetahuan istri persetujuan, dan kita beristilahnya bukan bersumpah tapi seakan-akan berjanji. Ini kalau tidak ditepati, apakah itu masuk nazar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
ketika seseorang itu bernazar lalu lupa, ya terlalu lama ini, ya pertama jika ingat maka dia harus menunaikannya. Ingat, oh iya pernah bernazar, tunaikan walaupun sudah lama. Pertanyaannya bagaimana kalau dia lupa sampai meninggal? Nah itu urusan Allah ya. Kalau memang benar-benar lupa. Yang kedua, berkenaan dengan mengatakan sesuatu kepada teman, ya, janji. Ya, jadi kalau isinya akan jadi janji ketika sudah diucapkan, itu namanya nazar. Itulah maksudnya. Walaupun tidak berkaitan dengan seseorang. Makanya kalau orang berjanji atau bernazar, di belakangnya harus insya Allah. Itu solusinya. Kalau dia nggak mengucapkan insya Allah, wajib ditunaikan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin masih ada pertanyaan seputar materi tadi, silakan. Silakan ya.
Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang sebentar mengucapkan bidah, tidak ada apa-apa, tidak ada niat untuk melakukan sesuatu, tapi di dalam pembidaannya itu sebentar bidah gitu. Mungkin apakah ada konsekuensi dengan perkataan sumpah yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau seseorang sering mengucapkan billah itu kan sumpah. Wallahi, billahi, tallahi itu sama-sama sumpah. Nah itu masuk kategori al-yaminul lagwi, sumpah yang sia-sia. Jadi hukumnya makruh. Jadi tidak baik. Makruh itu tidak baik. Walaupun isinya benar, isinya itu benar, tapi kan itu nggak perlu. Makanya hukumnya makruh. Tapi kalau isinya bohong, itu masuk yang nomor pertama, yaitu sumpah dusta, hukumnya haram. Jadi kesimpulannya, hindari orang yang ucapan sering bersumpah. Kira demikian. Kemudian mungkin ada tadi yang terlewat begini. Jadi kalau ada orang bersumpah, ya bersumpah atau bernazar terlanjur sesuatu yang jelek. Contohnya begini, mungkin karena orang itu marah, mungkin mengatakan misalnya gini, demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan datang ke rumahmu, kan sering. Nah, ini dalam sebuah hadis dianjurkan untuk dibatalkan. Idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Apabila kamu telah bersumpah, ya, lalu kamu melihat hal lain itu lebih baik daripadanya, maka ambillah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarah untuk sumpahmu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi kadang-kadang ada orang ya mungkin karena semangatnya atau karena marahnya, akhirnya apa? Dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Seperti tadi, kalau begitu saya nggak mau datang lagi ke rumahmu. Nah gitu ya. Padahal kalau datang itu jauh lebih baik, silaturahim. Nah itu maksudnya, maka kata Rasulullah, rubah dan bayar denda. Itu maksudnya. Itu lebih baik. Tapi kalau misalnya dia bertahan dengan hal tadi, kan tadi sudah mengatakan gini, saya kalau begitu tidak akan ke rumahmu. Ini kan berarti memutuskan apa? Silaturahim. Itu yang dianggap kurang baik. Itu maksudnya. Jadi dalam hal kebaikan, sebaiknya seorang muslim harus merubah sumpah yang terlanjur tidak baik itu. Demikian. Ada lagi? Mungkin cukup? Oh ada di belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengan nazar, Ustaz.
rumah adik saya. Setelah dia mendapati keuntungan, kemudian beberapa hari setelah itu dia mengalami kebangkrutan karena ditipu, sehingga susah kembali untuk membangun ekonomi itu. Lalu bagaimana dengan datanya? Ya, terima kasih. Jadi ketika nazar itu sudah terucap, maka hukum asalnya wajib ditunaikan, harus diamalkan. Tapi karena tadi dia bangkrut, berarti kan ada uzur, solusinya adalah membayar kafarah. Nah, kafarahnya tadi tuh apa? Pilihannya antara 3. Kalau nggak mampu, puasa 3 hari. Ya, itu solusinya. Makanya lumayan berat, makanya nggak usah bernazar. Tapi kalau, nah ini telkat tadi gara-gara sebuah ucapan kan menjadi bagus. Kalau saya panennya bagus, misalnya ya, insya Allah akan membangun musola misalnya. Ini sudah nazar. Begitu sudah panen, atau ya panennya malah jelek, berarti tidak terpenuhi syarat. Ya kan tadi kalau panennya bagus, tidak terpenuhi syarat. Tapi panennya bagus memang, tapi setelah itu apa? Uangnya malah dia tertipu atau ya nggak ada yang untuk membangun tuh nggak ada. Nah dia menjadi batal karena sudah ada ucapan insya Allah. Jadi ketika dia gagal karena uzur syar'i, karena sudah mengucapkan insya Allah, maka menjadi bebas. Tapi kalau misalnya dia tanpa insya Allah, kena denda, yaitu apa? Iya, antara pilihan 3 tadi, memberi makan atau pakaian atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu, berpuasa 3 hari. Itu. Atau kebalikannya gini, bagaimana orang sebenarnya mampu, misalnya gini ya. Kalau saya rumah ini laku, mau jual rumahnya, saya akan berangkat umroh, gitu ya, sekeluarga. Setelah itu rumahnya laku, gitu. Rumahnya laku, tapi dengan sengaja dia tidak mau umroh. Nah, saya mau bayar kafarah saja, boleh nggak? Nah, tidak boleh karena itu kan Allah yang Maha Tahu. Jadi seseorang tidak bisa melaksanakan karena uzur. Jangan, nah, saya lebih baik ini aja, batalkan untuk membayar kafarah saja, lebih ringan misalnya. Itu tidak boleh. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini tentang ya sumpah dan nazar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita yang melandasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.